sukses double dip. Sebelum mulai ke materi, perkenalkan, nama saya Sugi. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman mengenai proses pembuatan donat dan standar pengoperasian mesin-mesin yang digunakan oleh baker. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai standar grooming seorang baker double dip. Rambut dalam kondisi pendek, tidak menutup telinga, tidak berkumis dan berjenggot, menggunakan uniform lengkap, baju, celana, dan sepatu. Apron, tutup kepala, masker, dan sarung tangan. Dalam kondisi bersih dan rapi. Baker memiliki arti seseorang yang ahli membuat donat atau roti. Seorang baker harus mengetahui dan mengenali jenis bahan yang cocok untuk digunakan serta menguasai proses pembuatan dengan benar. Keahlian dalam pembuatan roti dan donat tentunya selain mengetahui jenis bahan, harus menguasai mutu bahan yang digunakan serta menguasai troubleshooting mesin dan peralatan yang digunakan. Donat dalam bahasa Inggris disebut donat, salah satu kue yang namanya cukup populer dan bisa jadi sebagai favorit masyarakat dunia. Sejak pertama kali donat memiliki penampilan bentuk yang sangat khas dengan lubang di tengahnya, layaknya seperti cincin. Namun sesekali ada juga yang berbentuk bulat lalu diisi sebagian dalamnya. Donat memiliki sejarah yang cukup panjang. Para arkeolog Amerika menemukan beberapa peninggalan yang menggambarkan adanya jenis makanan berbentuk seperti donat pada zaman prasejarah. Namun diduga keras bahwa donat berasal dari negara Belanda, tepatnya di daerah Manhattan, dan di sana donat dinamakan oliekoek atau kue yang digoreng. Hingga kini kemunculan donat masih menjadi sajian resep kue favorit yang praktis untuk disantap. Bahkan di Amerika sendiri mungkin saat ini ada lebih dari 10 juta donat diproduksi setiap tahunnya. Tak kalah, di Indonesia pun masyarakat populer dengan mengkonsumsi donat, salah satunya donat double dip. Dalam pembuatan donat diperlukan beberapa mesin, di antaranya mixer, digunakan untuk proses mixing beberapa bahan baku, tepung, air, es, dan ragi. Wooden table digunakan oleh baker untuk proses pelipatan adonan dan cetak donat. Dough setter digunakan untuk pemipian adonan sesuai standar ketebalan yang diinginkan. Prover machine digunakan untuk proses pengembangan donat. Fryer machine digunakan untuk menggoreng atau mematangkan donat. Coklat warmer machine digunakan untuk proses melelehkan coklat. Berikut saya sampaikan langkah-langkah proses pembuatan donat dan instruksi kerjanya. Sebelum menjalankan aktivitas produksi, seorang baker harus mencuci tangannya terlebih dahulu. Siapkan tepung premix, yeast atau ragi, es batu dan air sesuai dengan kebutuhan produksi dengan mengacu pada standar proses mixing. Masukkan tepung premix donat dan yeast atau ragi ke dalam bowl atau mangkok. Kemudian aduk tanpa menggunakan air es atau dry mix selama 2 menit dengan kecepatan 1 atau slow. Setelah proses dry mix selesai, kemudian masukkan 3/4 bagian air es, aduk selama 3 menit dengan kecepatan 1 atau slow. Setelah 3 menit selesai, tuangkan sisa air es atau 1/4 bagian, aduk dengan kecepatan 2 atau fast selama 12-15 menit.
Setelah selesai, tes adonan menggunakan termometer untuk memastikan suhu adonan sudah mencapai 29 sampai dengan 30 derajat Celcius dan sudah kalis. Proses pelipatan adonan. Setelah adonan jadi, angkat adonan dari bowl mixer, kemudian potong adonan dengan berat masing-masing bagian maksimal 2,5 kg. Lipat masing-masing adonan dengan 5 kali lipatan agar padat. Istirahatkan adonan selama 2 sampai dengan 5 menit. Setelah proses pelipatan, pipihkan adonan dengan menggunakan rolling pin. Angkat dan letakkan adonan ke mesin dosimeter. Pipihkan sesuai standar ketebalan masing-masing jenis donat yang akan dibuat. Setelah proses pemipihan, angkat adonan ke wooden table, kemudian rapikan atau ratakan dengan rolling pin. Setelah dipastikan adonan rata, dilanjutkan proses penciutan atau shrinking. Setelah proses penciutan selesai, lakukan tes cut terlebih dahulu untuk memastikan hasil penciutan sudah sempurna. Apabila hasil penciutan sudah sempurna, cetak adonan sesuai jenis yang diinginkan. Kemudian susun ke screen donat dengan kapasitas 4x6. Adonan sisa, hasil cetakan kemudian dilipat kembali untuk dicetak sampai habis atau sampai tersisa 40 gram. Standar penggunaan adonan adalah lipatan pertama untuk ring dan cut, dan lipatan selanjutnya untuk share, loaf, dan long john. Sebelum menggunakan mesin propane, cek terlebih dahulu bak penampungan air. Setting suhu 32 sampai dengan 35 derajat Celcius dan kelembapan 82 sampai dengan 85%. Atur waktu menurut standar sesuai jenis donat yang dikembangkan. Setelah donat mengembang, kemudian keluarkan dari mesin pengembang. Tempatkan donat ke rak troli. Istirahatkan selama 20-30 menit atau permukaan kulit donat sudah kering. Masukkan minyak ke dalam fryer sesuai dengan standar volume 5 cm dari bibir atas fryer atau 6 cm dari dasar tatakan dalam fryer. Setel suhu fryer 185 sampai dengan 190 derajat Celcius. Lalu pergunakan setelah suhu tercapai. Pastikan kulit donat sudah kering apabila akan memulai menggoreng. Goreng donat sampai berwarna kuning keemasan atau digoreng selama 50 sampai dengan 58 detik. Shortcut dilakukan pada saat donat sudah digoreng. Pisahkan donat yang tidak standar dari bentuk, ukuran, dan warnanya. Donat yang tidak standar dipisahkan kemudian disebut reject. Donat reject didata kemudian dilaporkan ke head produksi untuk dibuatkan report bulanan. Donat yang sudah disortir dan sudah dingin siap untuk dilakukan topping.
Double dip identik menggunakan bahan baku dark coklat dan white coklat. Karena dark coklat memiliki kandungan biji coklat atau kakao yang paling tinggi, yaitu kurang lebih 70%, tanpa banyak gula dan tanpa lemak jenuh atau minyak sayur terhidronasi. Secara konsisten, coklat mengandung vitamin yang berguna untuk tubuh seperti vitamin A, B1, C, D, dan E. Selain itu, coklat mengandung zat maupun nutrisi yang penting untuk tubuh seperti zat besi, kalium, dan kalsium. Setelah aktivitas produksi, baker wajib membersihkan peralatan atau mesin dengan cara dan standar sebagai berikut. Demikian sharing singkat saya mengenai standar proses pembuatan donat dan penggunaan mesin-mesin produksi. Semoga bermanfaat bagi mitra sekalian. Salam sukses Kapitid.